الفاتحة بنية التعلم والتعليم لله تبارك وتعالى. كتاب أبواب الفرج إلى سيدنا سيد الوجود محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الفاتحة إلى جميع أصحاب سيدنا رسول الله وإلى أبويا السيد محمد بن علوي المالكي الحسني نفعنا الله وإياكم بعلومه وعلو مقامه في الدارين آمين. إلى أبويا الفاتحة. Tutup saja. Semampang pada malam ini kita berada pada malam tanggal 30 September, maka seyogyanya kita mengirimkan Al-Fatihah kepada para pahlawan revolusi kita, para jenderal yang menjadi korban kezaliman KI. Mudah-mudahan arwahnya beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, alam barzah, alam kuburnya dijadikan raudhatan min riyadil jannah. Allah menerima ruhnya fil jannah fi ala illiyin, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad ala hadhihi niyah. Ila jami'i pahlawan revolusi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Abwaabul Faraj. Ada perbedaan nushah antara cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah dengan cetakan lama yang ditauzik langsung oleh Abuya ketika masih ada surganya beliau. Di cetakan lama langsung tafrijul qulub wa tafrijul qurub, sementara di cetakan Darul Kutub ada tambahan babu tafrihil qulubi wa tafrijil kurubi, bab membahagiakan beberapa hati dan melapangkan kesusahan-kesusahan, menjembarkan kesusahan-kesusahan. Wa min a'dhami abwabil faraji wa izalatil ham wad-dhiki wal haraj, dan ialah termasuk paling agung-agungnya pintu kebahagiaan, termasuk paling agung-agungnya bengla-benga kacemperen, wa izalatil ham, dan pintu yang paling cepat menghilangkan kesusahan, wadhiqi bani wadhiqi dan kesempitan, wal kharaj dan kesusahan, kabraan, sami nih hampir mirip. Ham, dhiq, haraj.
Huwa ia a'dhamu abwabil faraj, al-istighalu ialah menyibukkan diri bil adiyati dengan beberapa doa, allati yang tufarrihu dapat membahagiakan apa adiyah al-quluba kepada beberapa hati, wa tufarrija dan menjembarkan apa adiyah al-quruba kepada kesusahan-kesusahan, wa tadfa'u dan dapat menolak apa al-adiyah al-khawfa kepada rasa takut, wal hamma dan susah, wa tatruda dan dapat menolak apa adiyah al-qalaqa kepada gelisah, wal ghamma dan susah. Al-qalaqa kepada kesusahan atau kacaunya pikiran. Orang bilang pon sompak jek saran pikirannya kacau, kak bisa al-qalaqu. Wa qad ja'a dan sungguh telah datang an sayyidina wa maulana dari Gusti kita, penghulu kita, Rasulullah, rupanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dzalika dari itu adiyah allati tufarriju al-quluba, alladhi tufarrihu al-quluba wa tufarrijul qulub, jumlatun apa beberapa jumlah, sholihatun yang layak untuk diamalkan, dibaca, sanadzukuruha yang sebentar lagi akan menyebutkan kami abuya ha kepada jumlah, ma'aba'di maja'anis salafis soleh beserta sebagian bacaan riwayat ja'a yang datang apa ma anis salafis soleh dari para ulama salaf radhiyallahu anhum fi hadal bab. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya susah. Saja manusia terus cemburu, terus bunga, terus seneng audi. Akan tetapi tidak mungkin seorang ketika dia hidup di dunia hidup tanpa susah. Tidak mungkin. Karena sesaben seneng gak dintompon irama kehidupan. Kecuali nanti di surga yang tidak ada kesusahan, cuma kajemberan, kabungaan, maka surga disebut Darussalam, perkampungan kedamaian. Akan tetapi dengan membiasakan kita berdoa, membaca, mengamalkan amalia-amalia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan para salafun saleh, Kak Dinto dapat meminimalisir kesusahan, keberaan yang kita hadapi. Sehingga dengan doa-doa itu dapat membentuk suatu kekuatan, energi yang dahsyat di dalam diri kita. Karena orang semakin dicintai, terkadang semakin berat ujian yang dihadapi. Maka baginda Nabi mengajarkan kepada kita di dalam hadis bahwa orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi,
thummal amthal fal amthal. Semakin tinggi kedudukan makom, kedudukan seseorang, maka akan semakin berat ujiannya. Karena hidup harus berani menghadapi ujian. Tidak siap menghadapi ujian, iki tak pantas odi. Apalagi kita yang sudah mewakafkan diri kita untuk perjuangan izul Islam wal muslimin. Siap dicaci, siap dimaki, siap dimusuhi sebagai sebuah resiko perjuangan. Akan tetapi dengan membekali diri kita dengan doa, kadito dapat meminimalisir, bisa makuat ke hati kita. Nah, kadito mangkan kita perlu mengaji kitab Abwabul Faraj, pintu-pintunya kebahagiaan, bengla-bengah kacempereut. Somaja abak kadito dalam keadaan pon abak bisa haus, walaupun kita menghadapi suatu kondisi yang susah, yang berat, tapi dengan doa akan memberikan kekuatan spiritualitas yang luar biasa, yang mungkin kalau orang tidak mampu, kita mampu. Dan ternyata di balik kasosaan kabraan saya tepi, di sana itu ada pahala, ada nilai pahala. Tidak sangka bektoabe beri kasosaan tidak ada nilai pahalanya. At-taqwa, la syakka anna taqwallah hiya syifa wa dawa likulli hammin wa karbin. La syakka, tidak ada keraguan, ialah maujud, artinya tidak diragukan lagi. Anna taqwallah, apa sesungguhnya bertakwa kepada Allah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, bahwasanya bertakwa kepada Allah itu adalah syifa, obat, wadawa, terapi, likulli hammin, bagi setiap an, wa karbin, dan kabraan. Wahia, adapun taqwallah, al-babu, ialah pintu, al-musilu, yang dapat menyampaikan, menghantarkan, li sofail qalbi, akan beningnya hati. Tidak mungkin seseorang berhati bening kalau dia tidak bertakwa. Orang yang berhati bening pasti adalah hasil atau produk dari ketakwaan. Semakin tinggi bobot ketakwaan seseorang, maka akan terpancar pada kebenaran. Famanittaqallaha, barang siapa orang ittaqo, yang ialah bertakwa, siapa man kepada Allah, ja'ala, maka pasti menjadikan siapa Allah, lahu, bagi siman, makhrajan, jalan keluar, solusi, mahrojan, solusi, min kulli syiddatin, dari semua rasa berat yang dihadapi, wa syubhatin, dan kekaburan hidup yang dihadapi, wa zulmatin, dan kegelapan hidup yang dihadapi, wa kaduratin, kekuruhan hidup, wa atahu, dan pasti memberikan siapa Allah, hu, kepada siman, ar-rizqah, kepada rizki, pemberian, karunia, al-ilahi, yang bersifat ketuhanan, ar-rizqal ilahi. Rizqal ilahi kadinto iki rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya, rezeki yang berbuah keberkahan, barokah, barokah. Al-maksum, yang dibagi pasti oleh Allah, itu pasti, min haifu, dari arah-arah, la yaktasibu, tidak menyangka siapa siman, lutfan, kepada kelembutan, minallah, dari arahnya Allah Ta'ala.
Qala ta'ala fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidhu dhawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Wa qala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam redaksi ayat yang lain, surat At-Talaq ayat 4, yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau redaksi pertama, diberi rezeki tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Redaksi yang kedua, paringi kagembangan. Mangan coba kita bercermin kepada para ulama-ulama kita, kepada Syekhuna Syekh As'ad, Syekh Zaini Tanjung, Syekh Hasan Sepogenggong, Masyayikh Sidogiri, Kemaimun Zubair, ulama-ulama kita, Hadratus Syekh Yasin Mas'ari. Bagaimana kehidupan beliau kan itu dimudahkan oleh Allah. Kalau secara akal, bagaimana mungkin seorang Ki Samsul dilanjutkan Ki As'ad, Ki Fawaid sampai Ki Azaim makin mampu memanage pesantren besar seperti Sukorejo Montaking Celakan pak gempang ben Gusti. Seorang Hadratus Syekh Zaini Tanjung, beliau bitibiat sendirian, harta kekayaan tidak membawa pangkat jabatan yang beliau sandang, tetapi mampu Pondok Pesantren Nurul Jadid berdiri megah sampai bukan lagi puluhan tapi hampir 100 tahun masih tetap karena apa? Karena ketakwaannya. Maka kalau kita ingin dimudahkan hidup kita, maka ada pada diri kita sendiri kuncinya. Bagaimana hidup kita mau dimudahkan oleh Allah kalau kita tidak bertakwa, bertakarrub? Olati sampun abina, guru kita Abi Ihya, dimudahkan oleh Allah. Satu jona gempang, bentoh, orang-orang tonton saja. Sehingga beliau Abi Ihya mempunyai santri bukan hanya dari kalangan thalabatul ilm, sampai santri dari kalangan dokter, dari kalangan akademisi, santri-santri beliau dari kalangan penapaka dinto, profesor, doktor, pakar. Maka kuncinya cepon abuya dengan eka dinto, takwallah. Kalau kita menginginkan hidup mudah, maka mendekatlah kepada Allah yang menciptakan kemudahan. Kata Abuya, lanjut, maka hendaklah memperhatikan anda hataini al-ayatain, kepada keduanya itu ayat 2, ayat 3 surat At-Talaq dengan ayat 4 surat At-Talaq. Mahallus syahid kuncinya perbedaannya antara min haitsu la yaktasib sareng yaj'al lahu min amrihi yusra. Perhatikan kedua ayat tersebut. Waftah, bukalah akfala qalbika, kunci hatimu. Akfala qalbika jama', beberapa kunci hatimu. Bukalah kunci-kunci yang membelenggu hatimu. Waftah
akfala qalbika lituhaqqiqa, agar supaya bisa mewujudkan di dalam alam nyata Anda bima kepada ma perkara fihima yang ada di dalam keduanya itu ayatain, hatta sehingga tanala mampu meraih Anda kamalal faraji kepada kesempurnaannya kebahagiaan, kasampurnana kacemperan, wa tafuza dan meraih memperoleh Anda bizawalid dhiqi kepada hilangnya kesempitan hidup, wa taroh gak dinto bimakna al-hazan, kasosaan. Jadi nikah perlu dicatat nikah. Ham, hazan, karab, dik, terakhir taroh. Nikah mutaradifat, sinonim, persamaan kata. Fa inna fihima, maka sesungguhnya ialah di dalam itu ayat ini asraran, apa ada rahasia-rahasia. Berarti perlu banyak baca ayat ni. Wa anwaran, cahaya-cahaya, nur. Hiya mafza'ul makrubin, hiya yang ialah adapun, hiya yang adapun asror dan anwar, mafza'ul makrubina ialah tempat perlindungannya orang-orang yang menderita kesusahan, wahisnul khaifin dan bentengnya orang-orang yang mempunyai rasa khawatir atau berasa takut. Wa fi kitabil faraj ba'da syiddah, dan diterangkan di dalam kitab faraj ba'da syiddah. Kadin to nyaman kitab nih. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlu, siapa Nabi hadhil ayat, kepada ini ayat. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Thumma yaqul, lalu kemudian bersabda siapa baginda Nabi, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, lau annan nasa kullahum, seandainya sesungguhnya manusia kullahum, kesemuanya nas, akhadhu mengambil, yakni mengamalkan nas, biha kepada ayat di atas surat Tolak ayat 2 sampai 3, lakafathum, maka niscaya mencukupi apa ayat hum kepada mereka. Minimal mari sopu kotu ibadah ayat kadin to berengabe. Qala Ibnu Katsir fi tafsir, wa Nabi Ubaidah ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna bani fulanan, sesungguhnya sekelompok kabilah Bani Fulan agharu menyerbu alayya kepadaku, fadahabu maka mereka pergi biibili dengan membawa untaku, wabni dan anak laki-lakiku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Nabi, inna ala Muhammadin lakadha au kadha,
baitan ma fiha muddani min ta'amin fas'alillah ta'ala fas'alillah ta'ala faraja ila imra'atihi fa akhbaraha faqalat na'am ma raddaka ilayhi. Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad la kadza au kadza baitan, ada sebuah rumah di mana pada rumah itu tidak terdapat makanan kecuali hanya 2 mud makanan saja. Maka memohonlah kamu kepada Allah. Lalu dia kembali kepada istrinya dan memberitahu, faqalat na'am ma raddaka ilai, fama labitha, maka tidak begitu lama illa kecuali an raddallaha, sudah mengembalikan Allahu siapa Allah alaihi atas rajul ibilahu kepada untanya, au farama kanat wabnahu, sempurna tak ada siluang, wabnahu dan anaknya, anak laki-lakinya. Fa'ata, maka lalu kemudian mendatangi rajul kepada Nabi baginda Rasulullah al-mimbar, ke atas mimbar, wa qara'a, dan membaca Nabi, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'ruf wa ashhidu dhawi adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in. Berarti ayat kadin to benikun cuma kanggo ira cekel termasuk bareng elang ni kan tak je kerjaan lah, kailangan onta ni kan, kailangan onta bareng anakan ibu cai kadin to langsung ke bakontan. Wa qala Ibnu Mas'ud inna akbar ayatin fil Qur'ani farajan qauluhu ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nikah paling agung ayat saya bisa narik kacemperan ben kabungaan. Wa idza rattabahal makrub, wa idza rattabaha, dan jika merotib kak dinto membaca rutin, kata dia rotibul haddad, karena rotib Al-Quran, membaca rutin Al-Quran, satu hari sajus kak dinto merotib Al-Quran. Wa idza rattabaha, membaca rutin kepada ayat siapa al-makrub, orang yang menderita kesusahan, fi syiddatin, di dalam kondisi berat yang dihadapi, awasratin, atau kondisi sulit, mi'ata marrah, 100 kali, fahuwa hasanun balighun wa qad rattabaha, dan sungguh telah meratib kepada ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa Sayyiduna Syekh Abdullah Al-Haddad ba'da kulli maktubatin asyran. Ketika Nabi Imam Haddad mari salat fardu 5 waktu maus wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan 10 kali. Yang pertama saya bisa macam berate mabunga ate mailangga sosaan takwa. Yang kedua at-taharatu, bersesuci, lidaf'il khumum wal kurub, teti ros-terosan andi uduk kak dinto nika nolak kasosaan madateng ka Jember. Bahkan wakila kisah nyata bade setong kiai nang Jember. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Tiba di setong kiai numpak sepeda kiai kona kan itu tabrak bes salamet tanya aki napa jazana kula tak pernah di jazaan, cuma kula tak pernah pekak dari wudhu mudawimul wudhu.
Qala al-Imam Umar bin Segaf As-Segaf radhiyallahu an, berkata Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, i'lam, ialah termasuk yang dapat menolak ham, susah, wal hazan, susah, wa yashrah, menjembarkan, as-sadra, kepada dada, wa yusakhih, wa yusakhih, wa yusakhihu, dan membuat sehat, al-badana, kepada tubuh, an-nadhafatul badaniyatu, ialah suci bangsa badaniyah, wat taharatu, dan suci ala kamalis sunnah al-muhammadiyah, andi wudu arden. Karena kadito mana Nabi junub kau tuli-tuli mandi, cek sampai ditunda-tunda, sobaja malaikat rahmat tidak terlalu lama tertahan di depan pintu, tidak mau masuk karena penghuninya masih junub. Jadi harus disegerakan. Kadito lebih baik cek sampai tedung di dalam keadaan junub, walaupun boleh secara hukum fikih, tapi secara adab enggak. Dan makruh termasuk ngibe tak berkata racike mengkonsumsi makanan ketika junub. Jadi dihindari makan ketika janabat. Wadaf'il wasawis asyaitaniyah, dan menolak kewaswasan yang bangsa setan. Wal qiyami 'ala shalah, wal qiyamu 'ala sholati, lama berdiri di dalam solat, kak dinto yadfa'u, dapat menolak, asyawaghilah, kepada kesibukan-kesibukan al-qalbiyah, yang bangsa hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, arikhna bis sholati ya Bilal, beri kesempatan aku istirahat wahai Bilal, dengan menegakkan solat. Jadi Rasulullah kak dinto istirahatnya dengan solat. Jadi pak tandi jalan keluar, solusinya solat Gusti Kanjeng Nabi. Pokok ropak kada remah, sosada remah, maka istainu bis sabri was salat. Jadi Gusti Kanjeng Nabi justru menemukan kedamaian. Cek monggo mangken niki napa? Menemukan refreshing di dalam solat. Tapi susah ada mau pernah solat, hilang susah. Maka dimin gak dinto beda setong orang wali mau dioperasi. Dulu kalau dioperasi kan tidak ada pati rasa kan iki. Sobong obat pati rasa. Sehingga banyak operasi bekto tedung, ini tetap acereng. Nah, akhirnya beda orang wali mau dioperasi. Beliau berkata, kamu kalau mau mengambil salah satu bagian dari penyakit yang bersarang di tubuhku, ada salah satu anggota tubuh yang mau dipotong, maka lakukan operasi pada saat aku sholat. Karena ketika aku sholat tidak merasakan sakit apapun. Ki sholat taring wali beni, sholat aba-abaan, ikan tari renggi pun kalang kabut. Fa inil tasalal makrub, maka jika sudah adus mandi siapa orang yang mempunyai kesusahan, tapi mau nanti kesusahan misalnya mun nikah ternyata jebon abuya solusinya ibakon mandi. Jadi niat mandi mailang kesusahan. Mereka dinto ngala wudu niat mailang kesusahan. Pas wasalla rokaatain, salat 2 rakaat biniyati taubah, dengan niat taubat. Kan tantona abek nika sebagai santri
Kan pasti ada tengi berngoreng tinandi kasosaan gak dinto resaif. Bagaimana solusinya? Soro mandi. Mandi, boh, mak soro mandi. Kula tak junub, mandi mailang kasosaan. Mereka ditaudu, mailang kasosaan ya. Pas asolat 2 rakaat biniyatit taubah. Kana adhaba likarbihi wa asfa liqalbih. Wa yajtanib al-waswasah fi taharatihi. Wa yajtanibu, dan hendaklah menjauhkan diri al-waswasata kepada waswas, ragu-ragu, fi taharatihi, di dalam bersesucinya. Mutawaddi, allati, yang la asla, tidak ada dasarnya, ialah maujud laha waswas. Tapi waswas kadang itu tak ada dasar. Illa khobal al-aql, kecuali orang yang khobal ini ada gangguan akalnya. Kibak sinting maksudnya. Wajahlus sunnah, dan bodoh kepada sunnah. Tetijak was buang was ni. Ni kada kibadat tuan nama ilang was. Qala Syekh Zarruq, ni ka salah. Bani Marzuq ni ka salah. Sawabuhu Syekh Zarruq Al-Imam Abdul Abbas Ahmad bin Ahmad Al-Fasi, penulis terkenal. Tentulah di Sarah Hikam karangan Al-Imam Syekh Shihabuddin Abdul Abbas Ahmad Zarruq Bani Marzuq salah. Qala Syekh Zarruq fi kitabihi An-Nasihatul Kafiyah liman khassahu Allah Ta'ala bil afiyah. Ini kan bisa di-download karena sudah ada versi PDF-nya. An-Nasihatul Kafiyah liman khassahu Allah Ta'ala bil afiyah. Ini kan keterangan penting nih. Muta'atil waswasah, caipon Imam Zarruq. Muta'atil waswasati, adapun orang yang menderita waswas, penderita waswas, muta'atil waswasah, penderita waswas, mutakabbirun, dia itu tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya takabur ala ibadillah, atas hamba-hambanya Allah. Mu'jabun bi amalihi, ujub, beramallah, muttabi'un, mengikuti, lisyaitani, kepada syaitan. Tetapi ni bagus orang was-was ni. Benda kisah nyata macam Kidul Wafi. Bodoh santre awuduk tak mari terkersa jedeng ekoras. Temu barang Kidul Wafi kabur mas tongkok taki. Ya Allah. Tapi alhamdulillah teti bersih. Nikah wal khalasu, adapun keluar solusi minha dari waswasah, bi'ayya lama, ialah harus mengetahui apa anna ahadan, sesungguhnya seseorang, la yaqdirallahu haqqa qudratihi, ialah tidak akan mampu siapa ahad untuk bersesuci dengan sepenuhnya suci. Jadi kita itu yakin, al yakin la yuzalu bisak. Sama benda saya boh deki ban tak suci ban pada nekani hajat misalnya. Engki cukup kan batas yang tidak kelihatan mata. Contoh jalan belakang, buang hajat besar. Engki cukup pun kita nang sabunin itu jatuh ni kan anak baan ni kan boh dok lemah mun tak suci kada lemah boh mun terus suci kada lemah kingan kui selang sakale. Mangkan jai pun Abu ya Abi Said Abi Ihya, kamu itu adalah WC berjalan. Tetapi pokok tidak tampak pada mata kita najis, ya ampun. Dohirnya suci, ingki suci, ampun. Tetapi memakai kaidah al aslu ala makan.
wa i'tiqadu annahu muta'abbidun bi amalihi. Orang yang was-was berarti punya keyakinan menyembah dengan amalnya. Nikah wal ikthar, dan solusinya memperbanyak min qauli, dari membaca doa. Ini kata kadito manabinang ida lembu yatul mustarsyidin, orang mun was-was enggi tekuk daden kadito. Pas maca kadito arang-sarang subhana al maliki al khallaqi iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Iki mun bada orang was-was nikat huat tapet dadan pas maca subhanal malikil khallaq iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. وقال الإمام الشعراني الخضور في الصلاة بقدر الخضور في الوضوء. Lah nikah al-khuduru, adapun tolak ukurnya khusyuk. Saya maksud khudur nikah hadirnya hati, artinya khusyuk. Adapun tolak ukurnya khusyuk fi sholati, di dalam solat. Adapun tolak ukurnya khusyuk fis sholati, di dalam solat, biqadril khudur fil wudu, ialah tergantung hadirnya hati, khusyuknya hati ketika jadi sampurnana wudu menjadi kunci sempurnanya solat. Ini kan bisa ibadati bisa ibadati topik pembahasan. Waqad jurriba dalik, waqad jurriba, dan sungguh telah diuji cobakan. Mangkan sekoja mujarrab kasa berarti sudah diuji cobakan. Kini kamu mujarrab ki amalanna, artinya sudah diuji coba. Waqad jurriba dzalik, wa idmanul wudu, adapun melanggengkan wudu, terus menerus wudu, mujibun, ialah memastikan, mujibun ialah memastikan, li saatil khuluqi, kepada luasnya budi pekerti. Jadi orang menerus-terusan di wudu kadito akhlak kamapan, perangainya baik. Mujibun li saatil khuluq, luasnya perangai budi pekerti, wal rizki, dan rizki, wa mahabbatil hafadati, dan menarik dicintai malaikat penjaga amal. Hafadhah, malaikat penjaga amal. Mujibun li saatil khuluq war rizki wa mahabbatil hafadhah wa dawamil khifzi, dan langgengnya penjagaan, minal ma'asi, dari kemaksiatan, dari beberapa kemaksiatan, wal muhimmat, dan perkara-perkara yang penting. Faqad jaa al wudu silahul mu'min, wudu itu senjatanya orang mukmin. Wa huwa mujarrabun, ini kah ambun nang yano dikit, mana sobahu hamun. Wa ta'khiru ghuslil jinabah,
Wa ta'khiru ghuslil jinabah. Jinabah beni janabah. Mana bibi fathil jim kadin to aing manin air spermanya. Bikasril jim. Wa ta'khiru ghuslil jinabah. Mana bibada si maca janabah. Berarti spermanya kan isa janabah. Wa ta'khiru ghuslil jinabah, adapun mengakhirkan mandi junub, mandi besar, yurithu, ialah dapat menyebabkan al-waswasa, kepada waswas. Mangkan mun mari tuli mandi ciandahan. Wa yumakkinu, bani yumkinu nih. Wa yumakkinu al-khaufa minan nafsi. Dan wa yumakkinu al-khaufa minan nafsi. Dan menguatkan al-khaufa kepada rasa takut minan nafsi dari jiwa. Jadi makuat rasa takut. Wa yukillu takut. Wa yukillu dan meminimalisir al-barokata kepada keberkahan fil harokati di dalam sakulinengan, di dalam gerak-gerik tubuh kita. Wa yuqal al-aqlu alal jinabah, lah ini kasih maksud tanggula. Al-aqlu adapun makan alal jinabah dalam keadaan junub, yurithu ialah dapat menyebabkan al-faqra kepada kefakiran. Wal kalamu adapun berbicara fil kholai di toilet, fil kholai di kamar mandi, yurithu somam, bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Mangkan paling sekut tak bentaan santri biasanya. Wal baula fil ma'ir raqid yurithun nisyan, kencing di air yang tidak berjalan, yang menggenang, dapat menyebabkan cepat lupa. Ila akhiri ma dzakarahu naqlan an Syekh Abi Thalib fil Qud, seperti yang telah diterangkan dengan berdasarkan penukilan dari Syekh Abu Thalib Al-Makki di dalam kitabnya Qutul Qulub. Qutul Qulub kadinto asalnya kitab Ihya. Thumma qala wa tajdidul wudu' ba'da sholati mujibun litanwiril qalbi wal qalb. Memperbarui wudu' setelah salat dapat menyebabkan bersinarnya hati. Intaha mukhallasan min kitabin nasiha man asabahu hammun wallahu a'lam.